Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Wa yanbaghi an tu'zana lahu ba'da al-faraghi min al-maktabi ay yal'iba la'iban jamilan yastarihu ilayhi min ta'bil adabi bihaythu la yad'abu fi al-la'bi fa inna mana'a as-sabiyyu min al-la'bi wa irhaqatu ila at-ta'allumi da'iman rubbama bimayti qalbihi wa yabtulu dhuka'ahu wa yanfasu 'aishu alayhi hatta yatluba al-hilata fil khulasi minhu ra'san. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan kepada pendidikan anak. Ini versi daripada Imam Al-Ghazali, bagaimana cara mendidik anak, sebutkan oleh beliau. Dan seyogyanya bagi bapak itu apa dia? Saran sebagai seorang bapak itu bahwa memberi izin ia akan kanak-kanak itu, dia mengasih izin, mengasih kesempatan kepada anak-anaknya itu. Kemudian daripada selesai ia daripada mengaji Quran itu, dia kasih izin anaknya kalau sudah ngaji. Ini pesan bagi seorang ayah, bapaknya. Kalau sudah selesai dia belajar, kalau sudah selesai dia mengaji Quran, mendalami ilmu agama. Nah, ini pesan. Ngapain dia? Kalau sudah selesai mengaji itu izin yang bagaimana nih maksudnya, kata musannif, kata Imam Al-Ghazali, bahwa bermain-main akan permainan yang kebajikan supaya bersenang kepadanya hatinya. Bahwa bermain-main akan permainan, bahwa bermain-main akan permainan. Jadi itu dibolehkan itu. Kalau dapat dianjurkan, kalau sudah anak sudah selesai mengaji, walaupun itu setengah jam, maka yaitu anak-anak itu dibiarkan, diperbolehkan, dianjurkan mereka itu untuk bermain. Tapi permainannya itu ya bersenang-senang, bahwa bermain dia. Maksud permainan itu bermainan yang bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, permainan yang kebajikan supaya bersenang kepada hatinya daripada kesusahan adab yang pada maktab itu. Yang dia permainkan itu adalah permainan yang menyenangkan hatinya. Permainan yang menyenangkan, artinya itu yang kebaikan, permainan yang baik untuknya. Aktivitas. Hanya anak-anak ini dia harus ada belajar, ya bermain pun ada juga, ya anak-anak kecil. Tujuannya itu apa tuh? Supaya hatinya senang. Karena udah sibuk belajar tentang adab saja. Jadi mereka itu harus ada hatinya dalam belajar adab itu, dia harus diajak bermain. Kalau dapat ayahnya ikut bermain, ayah bermain. Kenapa? Udah sibuk di maktab, udah sibuk di perpustakaan, udah sibuk di meja belajar. Maktab ini sibuk di belajar meja. Jadi bagi orang tua jangan memaksakan diri bahwasanya anaknya untuk belajar terus. Jangan memaksakan. Beri kesempatan anak itu untuk dia bisa bermain. Asalkan sudah selesai ngaji. Kalau main dulu baru ngaji, ini payah nanti. Nah, maksudnya ini bagaimana nih? Apa efeknya? Kalau seseorang itu dia tidak memberi kesempatan kepada memberi izin anaknya tidak bermain. Ada tuh akibatnya.
Nah, yakni supaya bersuka-suka daripada kesusahan pada tempat mengaji Quran itu, dengan sekira-kira tiada susah ia di dalam permainan itu. Ya. Itu maksudnya maktab tadi itu adalah mereka, anak itu dia senang supaya di tempat ngajinya itu enggak merasa jenuh gitu. Jadi harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Makanya baik itu di madrasah maupun itu di pesantren, itu ada istirahatnya tuh. Habis ngaji istirahat. Habis ngaji istirahat. Jadi betul-betul mengamalkan itu yang ada di pesantren atau di madrasah tuh, supaya tidak jenuh. Walaupun ngaji malamnya pun tetap beristirahat. Mulai mengaji kalau di pondok itu yang biasa mendalami ilmu agama malam, mereka malam itu mulai sudah maghrib turun, kemudian selesai sampai jam 9. Jam 9 salat isya kalau di pesantren. Setelah salat isya selesai istirahat. Nah, istirahat habis mau ngapain dia, mau main mau apa. Ya, kalau yang sudah apa nih, yang sudah besar kan nggak mungkin dia bermain-main lagi, ini anak-anak. Tapi istirahat ada, walaupun dia sudah besar dia istirahat ada untuk merilekskan hafalan dia itu, merilekskan. Kalau tidak kan panas tuh. Nah, ini bagi seorang ayah kalau sudah anak pulang ngaji, udah pulang ya? Sudah, main lah. Datang anaknya, tumben ayahku masih main. Biasa tak boleh kan? Datang ibunya, ayah tadi pagi ngaji. Rupanya dibolehkan. Oh, alhamdulillah, sering-sering ngaji ya. Jadi begitu. Pulang anak ngaji, buka buku sekolah lagi. Udah lagi, tidur lagi. Tak boleh, berikan dia bermain. Kalau tidak, ajak bermain di situ. Kalau malam dia ngajinya, ajak bermain. Main apa saja yang merilekskan. Nah, apa akibatnya bagi seorang yang tidak mau menegahnya? Bagi seorang yang tidak mengizinkannya, maka jikalau ditegahkan akan anak itu daripada bermain-main, andai kata anak itu bila ditegahkan atau dilarang untuk bermain-main, jangan main-main, langsung belajar lagi, sekolah, dan dilazimkan kepada mengajar akan dia adab mengaji Quran dan lain sebagainya selama-lamanya ngaji Quran, ngaji aja, ngaji Quran, ngaji kitab aja, kemudian belajar sekolah aja, belajar adab saja selamanya, seterusnya, niscaya jadi mati hatinya itu, bimaiti qalbihi, kolbunya itu udah mati kalau anak itu dipaksakan belajar terus, karena kemauan orang tuanya anaknya harus pintar, maka mengakibatkan anak itu akan mati hatinya. Jiwa seorang anak itu dia harus banyak bermain tuh. Habis sudah. Makanya seorang orang yang guru tuh dia pintar belajar sambil bermain. Nah, belajar bermain bagi anak-anak yang kecil. Walaupun sudah anaknya besar, maka izinkan mereka setelah itu rileks lah, setidaknya rileks. Kan nggak mungkin lagi bermain lagi kan yang sudah besar kan, yang sudah SMP. Nah, itu anak disuruh main nak, pergilah sana. Tapi bermain itu bermain kebajikan. Permainannya itu tidak mengantarkan rusak hafalannya. Menjaga hatinya supaya tidak mati. Terus, apakah cuma hatinya saja yang mati bila dia tidak diizinkan bermain? Lihat. Dan jadi batal cerdiknya itu. Cerdiknya itu.
kecerdasannya itu jadi rusak. Zukaun. Zukaun itu artinya cerdas. Jadi kecerdasannya itu jadi rusak, memudar. Dan lagi menyusahkan akan kehidupnya atasnya. Dan lagi menyusahkan akan kehidupnya atasnya. Apa artinya? Kehidupannya itu merasa pahit, susah. Kehidupan itu merasa pahit atau susah. Bagi seorang ayah yang tidak mengizinkan anaknya untuk bermain setelah belajar, bukan bermain terus, tapi setelah mengaji. Dia bermain, jika tidak diizinkannya maka akan rusak hatinya, akan mati hatinya dan akan rusak kecerdasannya, hafalannya. Dan hingga menuntut ia akan hilah di dalam berlepas daripadanya sekali-kali. Ia mulai mencari, dan hingga menuntut ia akan hilah. Hingga menuntut ia akan hilah. Anak itu yang mana dia sudah belajar, kemudian tidak diizinkan oleh orang tuanya, ayahnya maksudnya, tidak diizinkan untuk belajar, tidak diizinkan untuk bermain setelah belajar, maka anak ini akan susah hidupnya, akan sempit, pahit kehidupannya. Dan dia itu berusaha untuk menuntut kata kitab, mencari atau menuntut trik. Ya, triknya apa itu? Cara untuk keluar dari yang tidak diizinkan oleh orang tua. Kira-kira ada gitu mana? Dilarang anak main, nggak boleh main game. Habis belajar ngaji nggak main game. Ada sebagian, biarin aja, asalkan game itu kebaikan. Yang penting udah ngaji dulu. Misal, ya, perhatikan juga nih game ini. Ya. Kalau tidak diberikan, si tidur ya. Dia akan cari celah, hilah namanya, celah, trik. Nggak dikasih, suruh belajar. Akhirnya macam dia ada apa tuh yang di Facebook itu, digantungkannya HP, gantung HP, buka pintu ayahnya, begitu kan, megang pena, begitu tutup pintu lagi turun HP-nya, main game dia cari celah itu, kesempatan bagaimana supaya dia itu bermain. Maka lebih bagus silakan main. Dah, kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan gitu, biar dia puasin, udah puas, nah sekarang istirahat. Nah, gitu. Dia merilekkan tubuhnya, merilekkan hafalannya, kecerdasannya. Salah satunya anak itu jangan dimarah-marahin itu. Kalau udah marah ini otaknya nih susah nanti nangkap nih. Kalau bapaknya marahkan, anaknya marahkan, udah bapak marahkan, ibu marahkan. Kalau ibu marahkan, ada yang tempat lindungnya, ada ayah. Jadi jangan, ini otaknya nih. Anak kecil, kalau anak yang kecil-kecil itu dimarahkan, terdapat suruh bermain, main teka-teki, main apa, pokoknya yang menyenangkan dia tuh, karena itu dunia dia. Nah, sebagai ayah masuk ke dunia dia. Kadang ayahnya jadi kambing, jadi mbek. Kadang ayahnya nih main umpet-umpetan. Ayo, dia senang. Ayo, dah. Yang penting ngaji dulu ya. Nanti habis ngaji kita bermain. Ngaji dulu. Ngaji. Dia berusaha untuk lepas daripada kurungan daripada ayahnya itu. Hilah itu dia cari cara, trik untuk bisa lepas daripada larangan ayahnya. Nah, itulah dia pesan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang bisa kita kutipkan. Paham nih Pak ya? Kira-kira masih ada yang melarangkan anaknya untuk bermain ketika sudah ngaji? Kalau ingat malam berarti dia boleh bermain. Boleh, nggak apa-apa, yang penting ngaji.
Penting ngaji dia dulu, nanti baru lama-kelamaan nanti kan hidup. Yang penting hidup hatinya, bukan mati hatinya. Nah, ini dapat kita terapkan ya, dalam kita amalkan. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri bahwasannya anak itu harus pintar, harus rajin, harus bisa ngafal, harus enggak. Biarkan saja dia. Nanti dia tahu hafal sendiri. Kalau dapat dari permainan itu bisa mendatangkan ilmu. Ya, seperti sekarang kan udah enak. Anak-anak tuh bermain nonton animasi, ada hafalannya, ada cara-cara. Senang dia di situ tuh, senang dia. Padahal kita lihat nih, apalah yang ditontonnya. Bisa aja menambahkan kreatifnya, bisa lagi menambahkan daripada pengetahuannya. Di samping daripada yaitu belajar. Nah, ini pesan Imam Nawawi.